Bro, tak kasih info valid lagi bro. Laptop gaming worth it, budget 11 juta rupiah, performa gacor, dan dari brand ternama yaitu Asus. Saranku, ndang disedot info nih, dibungkus barangnya sebelum harganya jadi tambah naik bro. Jadi ceritanya gini bro ya, seperti yang kita sama-sama tahu bahwa harga laptop per awal tahun 2026 sampai sekarang itu masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, dari kenaikan ini mau nggak mau, efek dominonya juga banyak bro. Banyak orang-orang yang jual itu permintaan turun alias sepi. Nah, dari permintaan turun ini, itu juga akan otomatis ngefek sama yang paling tinggi alias pabriknya, yang mereka itu tetap butuh putaran uang cepat. Nah, salah satu cara untuk menetralkan permintaan yang minim supaya jadi gede, ya mau nggak mau mereka harus menurunkan harga. Dan cara ini di bulan Mei kemarin tepatnya, Lenovo sudah melakukan hal tersebut untuk salah satu produk di lini gamingnya, yaitu di seri LOG Essential 15 ARP10E 1AID. Yang awalnya harga laptop ini di atas 13-14 juta, turun menjadi di angka 12 juta rupiah. Wah, bulan itu rame bro, itu permintaan banyak, saya juga kebagian banyak orang yang cari. Tapi kabar ramainya barang ini juga sampai ke telinga Asus. Akhirnya Asus juga panas bolo. Nah, akhirnya DE juga merilis salah satu tipe sing awalnya seri iki cuma punya varian 16 GB dan harganya itu 13 juta rupiah. Akhirnya mungkin Asus mikir keras ya, karena harga memori naik. Daripada bikin produk baru sing butuh R&D banyak, mendingan RAM-nya tak copot aja, tak jual varian 8 GB, terus harganya tak rilis di angka 11 juta rupiah. Nah, akhirnya muncullah di tipe Asus TUF Gaming A15 FA506NCQ sing harganya cuma di angka 11 juta rupiah, hanya sekarang lagi kita bahas. Nah, pas ini udah turun, Lenovo LOG mulai itu ada terjadi penurunan permintaan. Seri ini permintaannya naik karena menang harga murah. Nah, saranku di sini, mumpung beberapa vendor lagi melakukan manuver penurunan harga, teman-teman ngambil keuntungan. Pilih mana yang paling cocok sama kebutuhan kalian. Mungkin salah satunya bisa Asus TUF Gaming A15 atau di LOG, yang pastinya di masing-masing pilihan tetap memiliki kekurangan sama kelebihan. Contohnya nih, mungkin kekurangan seri ini dia RAM-nya cuma 8 GB, tapi yang perlu dicatat ini udah DDR5 bro. Dan kalau kalian menginginkannya varian 16 GB, seri ini juga ada yang harganya itu di bawah angka 13 juta rupiah. Terlepas dari kekurangan tersebut, sebenarnya kalau saya bisa bilang kelebihan laptop ini dia juga worth it banget bolo, karena laptop gaming Asus seperti yang kita pahami dia punya after sales dengan harga yang cukup tinggi. Model desain yang keren ala-ala gaming banget. Terus casing ini juga udah paten bro, sebab sudah mengantongi standar sertifikasi military grade 810H. Tipenya kalau kalian lihat, dia itu punya RGB one zone, SIM bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk opsi upgrade-nya, laptop ini juga jangka panjang. RAM-nya ada 2, SSD ada 2, sistem cooling juga dual fan. Terus untuk komponen dalamnya, dia udah pakai Ryzen 7 170. VG-nya pakai RTX 3050, VRAM 4 GB, TGP-nya di angka 75 Watt. Lalu untuk penyimpanannya, laptop ini pakai M.2 NVMe 4, kapasitas 512 GB, software-nya lengkap, ada Windows 11, ada Office Home 2024, atau bisa pilihan 365. Garansinya resmi 2 tahun pas ADP, dan kalau kita lihat mungkin kekurangan laptop ini selain memorinya 8 GB, dia adalah pada VGA yang VRAM-nya hanya 4 GB kalau kita versuskan sama punya LOG Essential 15 ARC10 1AID tadi. Nah, dari sini kalau kalian perhatikan dengan detail bro ya, meskipun VRAM laptop ini kalah dibandingkan LOG, tapi nyatanya TGP-nya lebih tinggi. LOG VRAM 6 GB, TGP 65 Watt. Lah kalau kalian beli Asus TUF Gaming A15, VRAM dia 4 GB, TGP-nya lebih tinggi di angka 75 Watt. Jadi kalau ditanya mending mana, teman-teman tinggal sesuaikan kebutuhan yang mana. Karena menurut saya, dengan perbandingan seperti itu, kita 11-12 lah bro, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ngomong soal desain, memang seri Asus TUF Gaming A15 ini tidak mengusung desain baru. Melainkan seri ini masih membawa desain yang ada di tahun lalu untuk kita manfaatkan di tahun sekarang.
Sekilas mungkin terlihat bongsor dan tebal, tapi ciri khas laptop ini jadi kelihatan bikin makin gagah, ala-ala gamingnya kerasa sekali. Dia warnanya hitam doff, terus tebalnya laptop ini di angka 2,45 cm. Total bobotnya di angka 2,3 kg membuat laptop ini memiliki colokan iPod yang cukup lengkap. Rata-rata semua colokannya terpusat di bagian kiri, tapi di kanan juga ada, mulai dari USB Type A, Type C, port HDMI, kemudian RJ45 hingga colokan jack untuk power. Berikutnya kalau kita lihat di bagian cover luar bro, dia itu punya desain menurut saya ini jadi ciri khasnya Asus. Ada warna hitam yang doff, model diagonal di bagian tengah ada logo TUF, terus di bagian bawah dia punya lubang yang bisa berfungsi untuk tetap melihat indikator warna lampu pas teman-teman menutup laptop ini. Nah, jadi kalau dibuka modelnya seperti ini, pas ditutup, indikator lampu dan tulisan TUF gamingnya ini keren masih tetap kelihatan. Lanjut geser ke bagian layar, laptop ini dia pakai layar panel IPS level, resolusinya Full HD dan akurasi di angka 62,5% sRGB dan NTSC-nya di angka 45%. Terus untuk refresh-nya dia pakai 144 Hz. Nah, dari sini kalau kita compare soal urusan layar, pas dijejerin sama punya LOG, kita harus mengakui bahwa LOG itu layarnya lebih bagus. Dia brightness-nya lebih tinggi, termasuk akurasinya lebih bagus dibandingkan Asus TUF Gaming A15 dengan data yang bisa kalian lihat seperti ini. Tapi kalau saya bisa bilang bro ya, sebenarnya untuk kebutuhan ngedesain ini kembali lagi sama selera masing-masing. Sebab yang namanya pas dipakai nggak mungkin kita nyalain brightness-nya kita fullin. Contohnya di dua video tadi kita brightness kita fullin dan memang kelihatan perbedaan. Namun kalau kalian aja sebenarnya antara 62,5% sRGB versus 100% sRGB itu di mata kita nggak akan terlalu berbeda waktu brightness-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan mata. Jadi saya mau bisa bilang hardware tetap menentukan, tapi selera tetap menjadi pilihan. Lanjut di bagian kamera, saya bisa bilang kamera laptop ini standar ya. Terus untuk privasinya dia juga nggak ada. Tapi kalau kita ngomongin soal keyboard, laptop ini jauh lebih bagus daripada LOG Essential ataupun LOG standar. Karena dia itu memiliki warna lampu one zone RGB yang warnanya bisa kita setting lewat software Armoury Grid. Dan sebagai catatan, di dalam software Armoury Grid ini kita juga bisa dikasih kemudahan untuk setting kemampuan secara keseluruhan, entah nyeting VGA-nya kebutuhan standar, eco mode ataupun optimize dengan cara yang cukup mudah, tinggal tapping seperti ini. Terus untuk feel typingnya menurut saya cukup nyaman bro ya, dia pakai layar full size, tombol power terpisah di bagian pojokan atas, dan untuk touchpadnya ya ini posisinya agak miring ke kiri tapi nyaman dipakai. Sebab seri ini dia itu punya klik kanan klik kiri terpisah. Kemudian kalau kita geser ke bagian bawah pas dibongkar casingnya, laptop ini punya penampilan yang cukup bagus bro. Hardware-nya, motherboard-nya keren seperti ini. Kemudian sistem laptop ini juga mengandalkan dual fan, 3 buah exhaust dengan suhu tertinggi waktu kita keberanian berat-berat. Titik tertingginya hanya mencapai di angka 56 derajat Celcius. Geser ke bagian baterai, laptop ini dikasih kapasitas 48 Wh dan mampu bertahan untuk kebutuhan office only di angka 5 jam 28 menit menurut pengujian kami lewat PC Max 10 Modern Office. Sementara misal teman-teman pakai gaming, pada pengujian PC Max 10 Gaming kita dapat angka 1 jam 5 menit dan dukungan untuk chargernya dia dikasih daya 180 watt dan juga colokan bulat. Geser ke yang lain, untuk konektivitas laptop ini dia pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.3, bisa nangkep sinyal lebih bagus dan juga nggak patah-patah. Terus kalau untuk audionya, laptop ini juara bro, dia pakai DTS yang suaranya proper, contohnya kayak gini.
Jadi kesimpulannya, menurut kami laptop ini dengan harga 11 jutaan, dia itu cukup worth it untuk dibeli. Sebelum harganya naik, cepat bungkus saja bro ya, karena kalau menurut kita secara performa, dia udah mumpuni dipakai di berbagai kebutuhan. Semisal pelajar, mahasiswa, sampai pekerja kreatif, yang notabene rata-rata sering menggunakan software berat, entah buat editing gambar, video, desain, hingga animasi ataupun programming, laptop ini termasuk lancar. Ya guys bro, gitu aja. Semoga bermanfaat. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.